Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku, dan sekarang aku tuh lagi touring ya teman-teman. Jadi aku tuh lagi mengelilingi gunung gitu. Jadi ceritanya ini tuh aku mau jalan-jalan, dan qadarullah kita jadi ngelilingin gunung ya teman-teman, atau ngelilingin bukit. Ini tuh masih Bandung ya teman-teman, masih di daerah rumah aku di kaki Gunung Manglayang. Jadi tadi tuh kita berangkat dari Ujung Berung ke atas, terus kita itu dulu ngopi-ngopi dulu, nongkrong dulu sebentar di satu warung gitu, terus kita lanjut aja ke daerah sini. Aku nggak tahu ya namanya daerah apa, tapi ini tuh nantinya bakalan tembus ke Lembang ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, ini tuh sepanjang perjalanan tuh hutan-hutan semua ya teman-teman. Jadi kanan kiri itu kebun-kebun gitu. Kayaknya di sini tuh banyak banget yang bertani ya teman-teman. Jadi di sini aku ngeliat ada yang nanam kol, ada yang nanam cabe, tomat kayak gitu. Jadi mumpung suami aku lagi libur, aku sekalian mau tadabur alam aja ke sini ya. Jadi ini tuh udaranya tuh masih sejuk banget gitu. Terus tadi juga nggak terlalu banyak pemukiman warga gitu, karena di sini banyaknya tuh perkebunan gitu sama hutan-hutan. Jadi tadi pas aku duduk-duduk di warung itu aku nggak ke-record ya teman-teman, karena saking indahnya pemandangan jadi aku lupa nggak ngeluarin handphone. Dan pas aku sadar aku buru-buru ngeluarin handphone dan aku rekam aja sisanya. Jadi ini tuh pas mau pulangnya ya. Dari sini aku belajar banyak banget hal yang aku dapat pas tadabur alam tadi ya teman-teman. Jadi ternyata manusia itu nggak cuman sejenis gitu. Maksudnya kayak ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di pedesaan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Yang tinggal di desa mungkin pengen gitu ya ke kota, ngeliat gedung-gedung besar, ngeliat mall-mall kayak gitu. Tapi yang tinggal di kota jadi pengennya tuh ke desa-desa, ngeliat-liat pemandangan, terus ngeliat sungai gitu. Itu tuh seger banget gitu ya kalau misalnya udah ke daerah yang banyak hijau-hijauan gitu ya. Nah, jadi tuh tadi aku tuh tembusnya tuh ke Maribaya ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu, Maribaya itu tempat wisata yang ada di Lembang. Jadi tembusnya tuh ke situ. Nah, setelah nyampe di Lembangnya, aku mau ke KPSBU dulu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum tahu, KPSBU itu tempat susu Lembang gitu, tempat pemerasan susu, bukan tempat pemerasan susu atau ya. Jadi susu yang udah disteril, terus yogurt yang udah dipasteurisasi itu langsung disimpan ke sini atau dijual gitu di sini. Nah, waktu itu mah belum jadi gitu ya bangunannya tuh, masih kita tuh harus ngantri dulu gitu buat beli susunya. Tapi sekarang alhamdulillah bangunannya udah jadi, dan di sini juga ada banyak macam oleh-oleh. Jadi bisa dibilang pusat oleh-olehnya kalau kita ke Lembang gitu. Ada banyak macam ya teman-teman, ada yogurt, ada susu murni, ada bolu-bolu Lembang, terus ada keripik, macam-macam, pokoknya banyak banget. Jadi kita tinggal ngambil-ngambil aja. Kalau dulu sebelum bangunannya jadi, kita tuh harus ngantri dulu ya teman-teman. Jadi misalnya kita
pesen yogurt 2 misalnya tuh, terus pesen susu murni 2 liter. Nah itu tuh diambilin sama petugasnya. Tapi kalau sekarang karena bangunannya udah jadi kita ambil sendiri. Tapi ternyata harganya tuh agak beda ya teman-teman. Jadi waktu bangunannya belum jadi tuh harganya tuh lebih murah daripada sekarang udah jadi. Misalnya susu murni 1 liter dulu 8.000 gitu per liter. Nah sekarang 10.000. Terus susu yang botol ini yang isinya 5 dulu tuh kalau nggak salah harganya tuh 6.000, sekarang 7.500. Jadi ada kenaikan harga ya. Tapi walaupun harga-harganya naik sedikit, kelebihannya tuh kita nggak usah ngantri ya teman-teman. Jadi tinggal ngambil aja terus bawa ke kasir. Di sini aku beli beberapa yogurtnya tuh kalau nggak salah aku beli 2, sama susu botolnya aku beli 2, dan susu murninya aku beli 1 liter. Kalau dari rumah aku, kalau pakai jalur biasa tuh cukup sekitar 20 menit sampai 25 menit gitu buat nyampe ke sini. Kalau misalnya hari Minggu itu kan biasanya suka banyak orang-orang pada ke Lembang gitu ya, pada liburan. Jadi biasanya suka agak macet gitu. Teman-teman gimana nih, udah liburan kemana aja selama liburan sekolah ini? Liburannya kan lumayan panjang, jadi mungkin bisa ke luar kota atau ke wisata-wisata yang agak jauh gitu ya dari rumah. Alhamdulillah ya teman-teman, kita masih bisa liburan kayak gini, masih dikasih waktu luang sama keluarga, masih dikasih kesempatan buat ngumpul gitu sama keluarga kecil kita. Kali ini juga aku mau bahas ya teman-teman, caranya hidup penuh syukur dan bermakna biar hidup kita itu selalu tenang, gak ada pikiran-pikiran yang negatif ya teman-teman. Aku juga masih belajar ya teman-teman, makanya aku mau ngajak teman-teman kita belajar bareng-bareng buat nerapin hidup yang penuh syukur gitu. Selama kita hidup kan banyak banget yang harus kita syukuri gitu. Kadang-kadang hal kecil yang kita dapat itu mungkin kita menganggapnya kecil, tapi mungkin di mata orang lain itu tuh suatu keberuntungan yang sangat besar gitu. Dimulai dari kalau misalnya bangun setiap hari tuh, pas bangun tuh kita tuh harus mengucapkan syukur alhamdulillah kita masih dikasih umur buat menjalani hari dan buat banyakin pahala dan kita bertobat sama Allah gitu, dikasih kesempatan buat ngerjain amal-amal baik, amal-amalan yang soleh gitu. Mudah-mudahan setiap harinya kita tuh selalu inget kayak gitu ya teman-teman. Terus kalau aku, salah satu kebiasaan yang paling sulit gitu ya diilangin, jadi kalau misalnya bangun tidur tuh langsung nyari-nyari handphone. Nah itu tuh sebenarnya kurang bagus ya teman-teman, karena kalau udah nyari handphone terus kita buka sosial media, scroll sosial media dan ngeliat postingan-postingan orang lain yang nantinya kita tuh bakalan ngebandingin sama hidup kita, nanti hari-hari kita tuh bakalan nggak bagus gitu ya teman-teman. Karena pas bangun pagi aja, kita baru mau memulai hari aja kita udah ngebanding-bandingin hidup kita sama orang lain gitu. Nah lebih baik kita kalau misalnya bangun tidur, mungkin kalau sebagai konten kreator atau teman-teman yang suka bikin konten itu pasti ya langsung ngambil handphone karena buat ngerekam gitu ya. Tapi kalau misalnya mau kayak gitu juga paling datanya atau data selulernya itu dimatiin aja ya teman-teman. Jadi cuman buat ngerekam aja.
Terus yang selanjutnya kita bisa langsung ibadah ya teman-teman. Jadi ibadah itu kan bisa bikin hati kita tenang, terus merasa selalu bersyukur gitu, rileks gitu. Dan kita juga harus merasa bangga dengan apa yang kita miliki ya teman-teman. Mungkin sulit gitu untuk merasa bangga dengan hal-hal yang kita miliki dalam hidup kita. Ketika kita ngelihat orang lain mungkin lebih banyak gitu nikmatnya daripada kita. Tapi kita tuh harus sadar dan harus percaya kalau misalnya mungkin aja hidup kita yang sekarang yang menurut kita biasa-biasa aja itu sangat diinginkan oleh orang lain gitu. Kita yang masih ngontrak mungkin diinginkan oleh orang yang tidak punya rumah. Kita yang gak punya mobil, cuman punya motor, mungkin diinginkan oleh orang yang gak punya kendaraan gitu. Apapun itu kita harus selalu bersyukur ya teman-teman. Sekecil apapun mungkin kehidupan kita yang sekarang itu sangat diinginkan oleh orang lain. Balik lagi ke videonya, jadi di sini aku tuh mau pulang ya teman-teman. Setelah tadi jalanannya turun, sekarang jalanannya nanjak ya teman-teman. Dan yang tadi aku obrolin itu, aku bukan menggurui ya teman-teman, tapi aku pengen sama-sama belajar dan bertumbuh setiap harinya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang selalu memperbaiki diri setiap hari ya. Segitu dulu video hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.